Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih di dalam segmen Dialog Nusantara Petang bersama dengan Dr. Slamet Effendi. Dok, ini saya masih ingin mengklarifikasi beberapa hal mengenai vaksin karena sesuai dengan topik apa saja yang harus kita ketahui atau masyarakat ketahui mengenai vaksin. Ini ketika kita sudah terpapar COVID-19, apakah masih perlu untuk divaksin? Bukankah sudah terbentuk imun tubuhnya? Ya, makanya mungkin nanti ada skala prioritas ya. Jadi kan vaksin itu tidak turun sekaligus. Maka yang pertama memang tenaga kesehatan tentunya yang prioritasnya belum terpapar. Ya, kalau yang sudah terpapar sebenarnya masih bisa divaksin karena pembentukan kekebalan itu tidak sepenuhnya sempurna, tidak seluruhnya sempurna. Bukti bahwa tidak sepenuhnya sempurna, bahwa ada sebagian dari yang sudah terpapar, yang sudah terdiagnosis COVID, ada beberapa yang reinfeksi, sebagian. Nah, itu buktinya tidak terbentuk kekebalan yang optimal kan. Jadi intinya, kalau dulu ada program imunisasi, misalkan polio misalkan, itu nggak peduli yang sudah dapat imunisasi, namanya program seluruh sasaran diimunisasi. Begitu juga dengan ini. Ini kekebalan yang optimal ini artinya apa, Dok? Karena sebenarnya untuk divaksinasi sendiri kan tujuannya adalah memang akhirnya tidak kebal kan, Dok, hanya mengurangi gejala saja. Bukankah ketika sudah terpapar dan imunitas tubuhnya sudah terbentuk begitu, ini tetap sudah bisa dalam artian kebal, dalam artian tidak bisa terkena lagi begitu? Iya, sebenarnya target utamanya kekebalan yang sempurna itu bisa bertahan beberapa bulan sampai tahun ya, untuk tidak untuk menangkal ya atau memberikan kekebalan untuk terjadi penyakit seperti yang bisa dicegah dengan vaksinasi itu. Beberapa memang tergantung keadaan fisiknya ya. Kadang-kadang kekebalan itu tidak terbentuk sempurna sehingga bisa reinfeksi. Itu yang menyatakan bahwa tidak selalu kekebalan yang dibentuk oleh tubuh itu optimal. Baik, ini ada sejumlah kategori orang-orang atau siapa saja yang tidak disarankan untuk menerima vaksin, tetapi dalam beberapa hal tertentu bisa begitu ya, Dok ya. Seperti ini saya mempunyai data di mana ada beberapa orang-orang yang tidak bisa diberi vaksin. Kemudian ada bintangnya begitu, Dok, dalam kondisi tertentu bisa diberi vaksin COVID-19. Nah, kondisi tertentu seperti apa yang akhirnya membuat orang-orang dengan penyakit komorbid ini bisa menerima vaksin COVID-19? Jadi tergantung ke komorbidnya ya, keadaan komorbidnya. Yang salah satunya komorbid misalnya hipertensi. Mungkin hipertensinya terkontrol dengan obat, itu masih bisa diimunisasi. Gitu. Tapi kalau komorbidnya banyak, misalkan dengan diabetes, akhirnya fungsi ginjalnya juga turun. Nah, itu kan untuk dikasih obat juga harus milih, apalagi dikasih vaksin. Nah, itu akan membahayakan si pasien. Yang pertama, yang kedua, mengganggu atau mengancam tidak optimalnya kekebalan yang terbentuk. Baik, ini Presiden menggratiskan vaksin ini. Nah, bagaimana cara masyarakat menerima vaksin ini? Nah, jadi cara masyarakat untuk meyakinkan kita semua, para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan saja itu diprioritaskan oleh pemerintah dan semuanya divaksin. Tujuannya untuk memberikan kekebalan karena si tenaga kesehatan ini selalu berhubungan dengan pasien yang terkonfirmasi COVID. Nah, apalagi masyarakat kan yang ditakutkan kan masyarakat yang banyak lengah, terutama untuk protokol kesehatan, maka angkanya semakin lama semakin meningkat. Nah, untuk menekan ini maka nggak ada jalan lain ya vaksinasi. Nah, maka kita sudah nyontohkan kok. Jadi jauh usah lagi, ya kan? Yang divaksin pertama kali
presiden kita, ya kan? Kalau tenaga kesehatan, kami dokter, ketua ID, PBID, udah divaksin pertama kali untuk meyakinkan masyarakat. Nah ini bagaimana di setiap daerah, taruhlah seperti di wilayah dokter sendiri, di wilayah Bekasi, ini kira-kira kapan masyarakat bisa mengetahui giliran mereka untuk divaksin? Ya, jadi yang bertanggung jawab nanti dalam pelaksanaan itu kan di bawah Dinas Kesehatan. Nah, si Dinas Kesehatan ini sedang melakukan pendataan sasaran. Satu, yang pertama pendataan sasaran, yang kedua menentukan atau memilih fasilitas kesehatan mana yang dijadikan center untuk pelaksanaan vaksinasinya nanti, kemudian memobilisasi SDM-nya dan menyiapkan APD untuk SDM-nya. Itu kalau sudah selesai itu, maka akan melalui wilayah-wilayah ya, mulai dari kalau misalkan tenaga kesehatan institusi berdasarkan dari rumah sakit, dari klinik. Nah, kalau yang dokter yang berpraktek mandiri dari ID, kalau bidan yang berpraktek mandiri dari IB. Begitu juga masyarakat lewat puskesmasnya. Jadi kayak di Bekasi, tiap-tiap kelurahan ada puskesmas. Puskesmas inilah yang bertanggung jawab untuk kesehatan masyarakat. Inilah yang mendata sasaran-sasaran mana berdasarkan skala prioritasnya tadi. Iya, terakhir Dok, ini sebenarnya kan tujuan dari vaksin ini adalah untuk mencapai 70% orang agar bisa terbentuk imunitas tubuhnya sehingga tercipta imunitas kelompok atau herd immunity begitu ya Dok ya. Sementara betul. Dengan Indonesia yang terdiri dari kepulauan, sementara letak geografisnya juga cukup jauh. Ini apakah dokter memiliki informasi kira-kira kapan herd immunity di Indonesia ini bisa tercipta? Kira-kira di tahun berapa ini Dok? Ya tergantung, kita juga nggak tahu ya ininya kesiapan vaksinnya, kesiapan tenaganya, distribusinya kan gitu kan. Jadi karena vaksin tidak bisa langsung di drop sekian gitu kan. Ya tenaga kesehatan pun juga belum tentu langsung selesai. Tapi sudah ada roadmap-nya kan Dok ya pemerintah ya? Iya, jadi itu tergantung memang negara kita terdiri dari wilayah yang sangat luas, ya kan, sangat luas. Jadi tergantung dari kesiapan sarana dan prasarananya. Jadi vaksinnya ada, tapi pengangkutannya butuh waktu, tenaganya juga butuh dilatih dan sebagainya. Pendataan aja sudah susah kita, ya. Mendata aja susah loh. Jadi untuk menjaring tenaga kesehatan, ayo daftar imunisasi itu sudah susah. Itu tuh tantangan sendirilah di kita tadi, makanya butuh semua pihak untuk mendukung itu. Tujuannya bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semua. Baik, kita doakan semoga ini Indonesia bisa segera setidaknya memiliki imunitas kelompok dari vaksin ini dan bisa berjalan dengan lancar ya Dok ya. Terima kasih banyak Dr. Slamet Effendi telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.